A terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing dipersilakan. Doa selesai. Nah, teman-teman, di acara bedah buku book club pada pagi hari ini, kita kedatangan narasumber yang keren nih, yaitu Kak Reza Dio Primananda dari Program Studi Sastra Inggris 2018. Nah, Kak Dio pada pagi hari ini akan membahas sebuah buku yang berjudul Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas. Wah, keren nggak tuh? Dari judulnya aja udah bikin penasaran nih, kira-kira gimana sih isi dari novel ini, gitu kan ya? Nah, sekilas aja tentang novel ini, novel Seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas ini adalah sebuah novel yang ditulis oleh penulis Indonesia bernama Eka Kurniawan. Eka Kurniawan sendiri sudah menulis banyak buku dan telah mendapatkan banyak respons dari dan apresiasi dari banyak pembacanya. Uh, Seperti tulisan-tulisan Eka Kurniawan yang lain, novel seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas ini tidak hanya bercerita tentang kisah kasih asmara belaka, tapi juga banyak hal yang terjadi di novel ini. Selain itu, novel ini juga telah diadaptasi menjadi sebuah film, dan film adaptasinya sendiri yang disutradarai oleh Edwin telah mendapatkan penghargaan Golden Leopard di Swiss pada tanggal 4 sampai 14 Agustus 2021 yang lalu. Nah, makin penasaran nggak nih, kira-kira seperti apa sih isi buku seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas ini, karena sudah prestasi-prestasi begitu. Nah, kalau gitu nggak perlu berlama-lama lagi, mari kita belajar bersama, berdiskusi bersama dari narasumber kita tentang buku Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas ini. Oke, kalau gitu uh, kepada narasumber kita, Kak Reza Dio Primananda, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Yuning tadi sudah memperkenalkan secara singkat tentang novelnya Mas Eka Kurniawan yang judulnya Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas secara singkat, dan juga pencapaiannya yang lagi bisa dibilang hangat juga sih tahun ini. Dan itu jadi satu alasan juga kenapa kemudian ketika ditanya untuk teman-teman dari book club, kira-kira mau bahas novel apa ya? Saya langsung kepikiran seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas ini. Karena sebenarnya nggak ada alasan khusus sih, tapi kalau saya pribadi, dua film Indonesia yang saya tonton tahun ini yang paling bagus itu ada dua, yang judulnya Yuni, kemudian ya adaptasi Seperti Dendam ini yang waktu diputar secara online beberapa waktu yang lalu. Dan kebetulannya Yuni ini terinspirasi dari satu karya sastra juga dari Sapardi, Hujan Bulan Juni, dan kalau saya nggak salah ingat sempat juga dibahas di agenda book club beberapa bulan yang lalu. Jadi saya pikir kenapa kemudian nggak coba kita bahas saja sekalian Seperti Dendam, karena menurut saya baik dua mediumnya. Jadi novel Seperti Dendam ini favorit saya juga, dan novelnya juga jelas, dan filmnya juga favorit. Itu bakal terus saya rekomendasikan ke teman-teman yang mungkin belum pernah membaca atau menonton nantinya, karena ini jadi salah satu karya penting kalau dalam khasanah sastra sekaligus film Indonesia. Oke, jadi saya nggak akan bicara banyak soal bagaimana ceritanya secara detail, karena saya pribadi cukup sulit ya, kalau berusaha untuk merangkum secara singkat
gimana cerita dalam novel seperti Dendam ini karena setidaknya dari pembacaan saya seperti novel seperti Dendam ini secara formal dia cukup nggak beraturan, dalam arti misalnya dia sering melompat-lompat dari subplot satu ke subplot yang lain, kemudian berpindah-pindah dari katakanlah perspektif satu tokoh ke tokoh yang lain, kemudian jadi mungkin agak membingungkan kalau dibahas secara detail, tapi kira-kira plot singkatnya seperti ini. Jadi novel seperti Dendam ini berpusat di tokoh namanya Ajo Kawir. Jadi di satu waktu ya Ajo Kawir ini bersama temannya waktu kecil, mereka biasanya di desanya itu sukanya mengintip ya. Jadi ya anak kecil kemudian libidonya baru sadar tentang libidonya, mereka sukanya mengintip. Yang awalnya biasanya kalau mereka berdua sukanya ngintip istri kepala desa. Nah kebetulan di satu momen ini dua anak ini Ajo Kawir sama si temennya si Tokek, mereka memutuskan untuk mengintip tokoh perempuan di novel namanya Rona Merah. Jadi dia ini Rona Merah sendiri ini seorang perempuan yang di desa itu dikisahkan dia tinggal sendiri. Kemudian oleh orang-orang di sekitarnya dia seringnya dianggap sebagai perempuan sinting. Nah, pas mereka berdua mengintip, jadi selama beberapa waktu itu mereka nggak melihat ada aktivitas apapun yang dilakukan oleh si Rona Merah ini sampai kemudian setelahnya ada dua orang polisi yang kemudian tiba-tiba datang ke rumahnya Rona Merah, kemudian oleh dua orang ini, mohon maaf, Rona Merah diperkosa. Jadi harus diperjelas ya. Jadi Rona Merah ini diperkosa oleh dua orang polisi. Nah, kejadian ini disaksikan sama dua orang anak tadi, Ajo Kawir sama si Tokek. Nah, karena waktu itu kondisinya hujan, jadi agak licin dong ya. Jadi sebagaimana kondisi saat hujan licin, kemudian tiba-tiba si Ajo Kawir ini kepleset dan ya menimbulkan suara yang kemudian membuat dua orang polisi tadi itu siaga gitu. Nah, pas ketika si Tokeknya itu berhasil melarikan diri kemudian sembunyi, si Ajo Kawir ini sayangnya nggak cukup beruntung. Jadi oleh salah satu orang polisinya kemudian disergap, dipaksa masuk ke rumahnya Rona Merah, kemudian dipaksa si Ajo Kawir dipaksa untuk ikut memperkosa si Rona Merah. Nah, sayangnya yang terjadi di momen itu adalah burungnya Ajo Kawir itu nggak bisa berdiri. Jadi intinya seperti itulah. Jadi inti novelnya adalah kalau boleh saya istilahnya sederhanakan dari momen kuncinya di awal novel itu tadi, si Ajo Kawir ini seperti Dendam ini secara umum dia berbicara bagaimana Ajo Kawir berusaha untuk memproses traumanya pasca dipaksa jadi saksi tragedi pemerkosaan dua orang polisi tadi, sekaligus semacam usaha yang dilakukan oleh baik Ajo Kawir maupun melalui bantuan dari orang-orang di sekitarnya untuk membuat burungnya Ajo Kawir kembali berdiri, yang dalam novel ini dilakukan melalui banyak hal. Ya salah satunya adalah lewat yang paling umum menyewa pekerja seks komersial, kemudian dia juga si Ajo Kawir sampai menggunakan lebah kemudian menyengat burungnya sendiri, sampai juga di beberapa bagian awal diceritakan kalau si Ajo Kawir ini sampai mengoleskan cabai di burungnya. Ini memang ceritanya secara umum kalau didengar memang mungkin terdengar vulgar sih, tapi saya pribadi tetap bakal berusaha untuk meyakinkan teman-teman yang mungkin belum baca untuk membaca ini, karena ini ada banyak aspek-aspek yang kemudian dibahas yang akan sangat menarik untuk dikaji. Misalnya dari sisi kayak ketimpangan kuasa dalam kasus pemerkosaan misalnya, kemudian permasalahan
maskulinitas sekaligus feminitas, dan ini dan aspek ini yang kemudian akan berusaha saya omongkan di sesi kali ini. Jadi apalagi kalau dari kacamata saya pribadi, saya melihat terutama dari dua tokoh utamanya nanti si Ajo Kawir, kemudian dengan tokoh perempuan yang jadi pujian hatinya si Ajo Kawir, si Iteng, itu sangat menarik ketika dibahas dari secara khusus dari ketika kita berangkat dari psikoanalisa yang di kesempatan kali ini saya mengambil psikoanalisanya Jacques Lacan. Oke, jadi di sini saya akan mengambil melihat apa dua tokoh tadi, si Ajo Kawir dengan Iteng, kemudian dari teori psikoanalisanya Lacan yang secara khusus bicara tentang pembentukan subjek ala Lacan. Nah, jadi singkat aja sih sebenarnya, Lacan sendiri itu dia sebagai pemikir itu banyak terinspirasi dari pemikir yang mungkin teman-teman familiar, namanya Levi Strauss, kemudian ada de Saussure, dan yang paling penting juga ada, mungkin paling tidak teman-teman sudah pernah mendengar, namanya Sigmund Freud. Jadi terutama dari kompleks Oedipusnya. Jadi sekaligus juga dari teori pembentuk kepribadiannya Freud. Jadi seperti kita tahu kalau di Freud kan ada 3 nih pembentuk kepribadiannya. Jadi id sebagai tempat kebutuhan naluri individu, juga tempat bernaungnya libido. Kemudian ada juga ego sebagai kepribadian rasional yang bekerja sesuai realitas. Kemudian ada superego yang tempat di mana kita bahasa gampangnya internalisasi lah, atau mengadaptasi nilai, atau kemudian aturan-aturan sosial yang kemudian ujungnya adalah membentuk moralitas seseorang. Nah, kalau menurut Freud kan ada setelah dia di teori tentang pembentuk kepribadiannya kan, kemudian dia berbicara soal ada tahapan perkembangan psikoseksual anak. Jadi ada 3 kan. Yang pertama ada tahapan oral, di mana kepuasan seksual itu didapat dari aktivitas yang berkaitan dengan organ oral kayak mulut, bibir, lidah, pipi, dan semacamnya, dari aktivitas seperti kayak menelan, gigit, kemudian mengecap lah katakannya, atau menghisap, misalnya seperti itu. Kemudian selanjutnya di tahapan anal, umumnya pas ini bicara soal bagaimana anak-anak diajarkan untuk menunda kepuasan seksual yang ditimbulkan dari aktivitas buang air besar misalnya. Kemudian tahapan terakhir, tahapan falik. Sini kalau menurut Freud, dia anak-anak kemudian berusaha untuk mengembangkan sejenis hasrat yang kemudian singkat saya disebut sebagai unconscious incestuous desire. Jadi hasrat bersetubuh secara tidak sadar dengan utamanya dengan orang tua yang berbeda jenis kelamin. Nah, dari sini adalah di tahapan falik ini kemudian muncul konflik oedipal yang kemudian secara khusus Freud menyebut bahwa anak laki-laki kemudian mengalami pertentangan antara hasrat seksual yang dirasakan ke ibu di satu sisi, tapi di sisi lain juga diwarnai oleh rasa takut ke sosok ayah. Nah, konsekuensinya kemudian terutama si anak laki-laki kemudian terpaksa dong dia, karena dia takut sama sosok ayahnya, kemudian dia jadi terpaksa untuk memutus hasratnya ke ibunya yang kemudian dia sebut sebagai castration anxiety. Nah, jadi ya kalau diartikan secara harfiah ya jadi semacam ketakutan kalau penisnya si anak laki-laki ini bakalan dipotong oleh si ayah. Jadi hasilnya ketika hasrat ke ibu ditekan, jadi kemudian si anak ini dia bakal mulai mengidentifikasikan dirinya ke si ayahnya. Jadi kemudian yang terjadi adalah dia menginternalisasi moralitas yang tampak dari sosok ayahnya, dan kemudian menyelesaikan kompleks oedipalnya sebagai yang kemudian terbentuk di ranah superego. Nah, kemudian balik ke Lacan, kemudian dia secara khusus mengambil dari teori oedipal kompleks ini, kemudian dia dimasukkan, tapi
secara khusus kalau di psikoanalisanya Lacan, dia dimasukkan ke ranah linguistik dan kultural. Nah, di tangan Lacan ini dia kemudian dia bikin konsep utama yang sebelah kiri ini. Jadi ada kebutuhan, permintaan, dan hasrat yang nantinya dia tiga konsep ini bakal berperan penting di pemikiran Lacan tentang fase perkembangan manusia. Lebih tepatnya sih fase perkembangan subjektivitasnya manusia sih, yang melalui 3 tahapan di sebelah kanan ini. Tahapan yang real, tahapan imajiner, kemudian tahapan simbolik. Nah, hubungannya semacam ini. Jadi, saya nggak akan menjelaskan secara spesifik, terutama di bahasan jouissance-nya, karena mungkin akan terlalu panjang, tapi saya tetap merasa harus menjelaskan ada 3 tahapan perkembangan subjektivitas lainnya Lacan ini, yang dimulai dari tahapan real. Nah, tahapan real ini kalau menurut Lacan dia terjadi ketika umumnya ketika bayi masih berusia 6 sampai 18 bulan kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ya. Jadi di usia 6 sampai 18 bulan ini biasanya sih bayi itu dia bergerak hanya sesuai kebutuhannya. Misalnya, jadi dia aktivitas bayi yang dilakukan oleh bayi ini hanya seperti kayak makan, kemudian minum, kemudian merasakan kenyamanan, macam-macam lah. Nah, misalnya kayak contoh kecilnya kayak kalau bayi lapar ya, dia merengek, menangis, kemudian meminta menyusu ke ibunya, misalnya kayak gitulah kasarnya. Tapi, nah yang terjadi di tahapan real ini, bayi itu jadi nggak punya semacam kesadaran kalau dia itu sebenarnya merupakan sebuah entitas yang beda atau subjek otonom yang bisa berdiri sendiri dari entitas yang lain dalam hal ini ibunya. Nah, jadi nggak apa ya? Jadi di bayi di tahapan real ini dia belum mengalami semacam keterpisahan dari objek pemenuh kebutuhannya yang ibunya tadi. Jadi kalau menurut si bayi, dalam pandangan si bayi, dia ini dengan ibunya jadi merupakan sebuah satu kesatuan lah, satu entitas, dan makanya bayi di usia itu cenderung tidak memiliki konsep tentang diri, tentang pribadi, tentang subjek yang otonom atau secara garis besar melihat keakuannya, kalau boleh saya bilang. Nah, dia nggak bisa melihat kalau dalam bahasa Lacan semacam keterpisahannya dari yang lain, dari ibunya. Nah, ini di tahapan real ini semuanya jadi tampak sebagai sesuatu yang lengkap ya. Kalau boleh saya merujuk ke Freud tadi, dia serupa kayak di kepribadian It, di mana dia merujuk ke sebuah keadaan yang benar-benar natural, yang asali, yang berada di naungan tempat psikis manusia. Nah, masalahnya bagi Lacan adalah kondisi asali ini yang dimana kebutuhan dan objek pemenuh kebutuhan yang nggak terpisah ini itu harus dilampaui, karena nggak mungkin dong satu manusia itu nggak membentuk subjektivitasnya, membentuk identitas pribadinya. Jadi makanya kalau menurut Lacan dia harus mulai dipisahkan dari ibunya. Jadi dia harus mulai melampaui situasi asali, situasi paripurna yang lengkap ini yang dia kemudian diganti oleh semacam kondisi kehilangan lah atau kekurangan, di mana si bayi ini nantinya kemudian mulai merasakan bahwa saya ini merupakan sebuah entitas yang berbeda nih, saya merupakan subjek yang berbeda dengan ibu saya yang lain, yang sebagai ibu saya sebagai objek pemenuh kebutuhan. Dan ini jadi penting karena selama manusia itu nggak terpisah atau dia nggak bisa masuk ke dalam keterpisahannya ini tadi, dia nggak bisa memasuki peradaban, dan otomatis dia nggak akan bisa membentuk kebudayaan. Nah, karena ini penting karena di kebudayaan ini tempatnya, kalau dalam bahasa Lacan, jadi tempatnya dia bahasa bekerja, dan itu mensyaratkan adanya kekurangan itu tadi, kehilangan. Jadi
bahasa baru bisa bekerja ketika ya kasarannya bayi ini terpisah dari ibunya. Nah, jadi tahapan real ini kemudian kalau dalam bahasanya Lakong kemudian berhenti atau mungkin diresolusikan, yaitu tadi persis ketika dia mulai memahami atau memiliki pemahaman atas aku, atas dirinya sendiri, dan kemudian dia jadi bisa mulai apa ya, membedakan antara dirinya sendiri dengan segala hal yang berada di luar dirinya, katakannya seperti itu. Jadi nah, yang kemudian terjadi adalah kemudian di sini kebutuhan yang jadi penanda dari yang real itu dia mulai perlahan bertransformasi jadi konsepnya Lakong yang kedua, yakni berupa permintaan yang biasanya berupa secara khusus permintaan pengakuan dari orang lain. Jadi pada intinya kalau jadi bayi ketika terpisah dari ibu menyadari keterpisahannya, dia mengalami dua hal. Atau dia mulai mengenal adanya konsep yang lain di luar dirinya. Kemudian yang kedua adalah dia jadi mengalami semacam perasaan apa ya, kehilangan itu tadi. Jadi karena dia tidak lagi bisa merasakan kembali kesatuannya dengan ibu. Nah, ketika ada rasa kehilangan, otomatis kita jadi semacam di kondisi normal manapun jadi merasakan adanya semacam apa ya? Kita merindukan untuk memenuhi atau mengisi rasa kehilangan itu tadi. Nah, makanya kemudian tahap dari yang real ini bakal jadi semacam proses terus-menerus untuk mengisi rasa kehilangan itu tadi, dan yang sebenarnya nggak akan terpenuhi, tapi justru dari situ kemudian si bayi kemudian menjadi dirinya sendiri atau mulai menjadi subjek yang otonom. Karena kemudian bayi ini tadi akan bisa masuk ke fase selanjutnya, yakni di tahapan imajiner. Kalau tahapan imajiner ini singkat aja sih. Kalau dari Lakong biasanya singkat saya dia menyamakan antara tahapan imajiner ini dengan istilah fase cermin. Jadi seperti namanya dia konsep diri dalam tahapan imajiner ini dibentuk ketika ada proses identifikasi manusia dengan pantulan dirinya di cermin. Nah, jadi bedanya kalau di tahapan real itu bayi masih dia ada apa ya, baru mengenal apa, memahami tubuhnya sebagai entitas yang terbelah. Nah, kalau di tahapan imajiner itu dia jadi mengandaikan kalau bayi ini tadi sedang beradab-hadap, jadi dia sedang berhadapan dengan cermin. Jadi dia sedang melihat dirinya sebagai kemudian menganggap pantulan cermin itu tadi sebagai satu kesatuan yang utuh. Nah, proses ini tadi kalau menurut Lakong dia menyebutnya sebagai mechanisms atau semacam secara harafiah itu semacam kesalahpahaman. Jadi kalau menurut pemahaman saya bisa dikatakan sebagai proses di mana bayi jadi kayak apa ya, memandang hubungannya dengan pantulan dirinya di cermin ini jadi kayak rancu gitu loh. Jadi kemudian dia merancukan bahwa oh yang di dalam yang di pantulan dirinya di cermin ini ya ya aku. Jadi aku yang utuh atau diri yang utuh lah, katakanlah seperti itu. Nah, dari kesalahpahaman ini, dari fase kesalahpahaman ini kemudian dalam psikoanalisa yang disebut ego ideal itu kemudian tercipta. Jadi ego ideal itu jadi semacam apa ya? Kalau dalam psikoanalisa itu dia berfungsi sebagai acuan ketika orang membangun sebuah perasaan atas dirinya sebagai subjek yang otonom. Nah, tapi masalahnya sampai kapanpun ego ideal ini bukan diri kita. Jadi bukan diri kita yang utuh. Dia cuma pantulan pada intinya. Dan oleh karenanya dia ego ideal ini walaupun dia seakan-akan menggambarkan diri yang utuh, dia itu ya cuman apa ya? Nggak lebih dari
sesuatu hal yang berada di luar diri kita, misalnya seperti itu. Kalau disederhanakan sih, dia semacam, eee, tapi, mengenal ego ideal ini muncul sebagai usaha dari, manusia kemudian untuk mengisi kekurangan atau kehilangan yang tadi, yang ditimbulkan dari keterpisahannya dengan ibu. Tapi, dia juga sekaligus berfungsi sebagai yang lain dari, diri kita lah, katakan seperti itu, dan fungsinya adalah sebagai, semacam tujuan atau semacam goal yang, pengen kita capai atau, yang pengen dihidupi oleh, mmm, ego kita, gitu. Oke, jadi, kemudian tahapan selanjutnya, di tahapan, simbolik. Nah, di tahapan simbolik ini dia ditandai sama, konsepnya Lekong yang terakhir, yang ketiga itu yang hasrat. Nah, jadi, tatanan simbolik ini, dia mulai ditempati ketika si bayi, atau, anak tadi kemudian mulai mengenali yang lain, sekaligus, mmm, di diri yang lain lah yang dia identifikasi melalui fase cermin. Nah, tatanan simbolik ini jadi, kalau melihat dari pemikirannya Lakong, dia jadi sangat penting karena istilahnya baru di tatanan simbolik ini kemudian, dia berfungsi sebagai, struktur bahasa yang wajib, dimasuki oleh manusia. Karena cuma di tatanan simbolik ini, ketika bahasa kemudian mulai terstruktur, kemudian, istilahnya dia, memampukan manusia untuk menjadi subjek yang, bicara, yang kemudian menyatakan bahwa, "Oh, ini diri saya," atau "Ini aku, ini saya." Makanya, mmm, tapi memang nggak bisa dipungkiri kalau tahapan simbolik dan imajiner ini, kemudian jadi bersinggungan, walaupun bedanya adalah di tatanan simbolik, kita sebagai manusia, mmm, mulai bisa merasionalkan, sebuah struktur yang sifatnya transendental atau kemudian aturan-aturan, eee, secara khusus misalnya kayak aturan-aturan sosial atau bentuk-bentuk hubungan yang sifatnya kayak, eee, hierarkis, kemudian proses dan tatanan sosial atau segala macam bentuk, identitas yang terhubung sama, rasionalitas kita sebagai manusia. Nah, yang membedakan kemudian hal lain yang membedakan, eee, tahapan imajiner dan tatanan simbolik itu, kalau di tahapan imajiner tadi itu hubungannya lebih bersifat, dui hubungan antara dua entitas katakanlah seperti itu, mmm, di tatanan simbolik ini dia berwujud, 3. Jadi, tatanan simbolik ada hubungan intersubjektif dengan yang lain, ada hubungan intersubjektif tapi dia selalu ditengahi oleh keberadaan yang lain. Nah, yang lain ini sebenarnya sama aja dengan tatanan simbolik, tapi intinya dia berfungsi sebagai, hukum, sebagai pusat atau sebagai aturan-aturan, yang mengatur, mmm, fungsi hasrat di, kompleks oidipal. Nah, tatanan simbolik ini kalau dalam kerangka psikoanalisanya Lacan, itu dia berfungsi sebagai, hal yang terhubung dengan bahasa, kemudian pada akhirnya menciptakan sebuah realitas yang bisa kita pikirkan dan juga kita bicarakan. Nah, adanya konsep yang lain ini jadi penting, dalam perspektif Lacan karena dia selalu beranggapan bahwa, pemahaman, eee, mengenai diri, seorang manusia, jadi bagaimana dia memahami dirinya sebagai subjek yang otonom, itu nggak akan bisa dicapai, tanpa adanya, eee, preferensi yang dia ambil dari luar dirinya. Ya, hampir mirip dari yang tahapan imajiner itu tadi. Jadi ketika kita memahami diri kita sebagai subjek otonom, mmm, itu sudah selalu merupakan, semacam diskursus mengenai yang lain lah, katakanlah seperti itu. Dan, untuk menjadi subjek yang bisa berbicara, di tatanan simbolik,
dia kemudian kita terutama itu harus tunduk pada semacam otoritas itu tadi, yang berbentuk seperti hukum, aturan yang berlaku, tatanan sosial, yang bisa diibaratkan sebagai yang lain. Nah, kalau memang sih kalau kalau dalam psikoanalisanya Lacan ini, tatanan simbolik ini biasanya dikaitkan mengikuti garis, paternal atau mengikuti ayah yang jadi, sumber dari perasaan perasaan, kekurangan atau kehilangan kita tadi ya. Jadi, dan, itu fungsinya nanti untuk membangkitkan hasrat. Nah, kalau Lacan dia meminjam, terminologi dari Freud yang namanya phallus. Mungkin teman-teman nggak asing, phallus itu, secara biologis memang dia merujuk ke, organ vital laki-laki, penis, kurang seperti itu. Tapi maksud dari Lacan untuk menggunakan, istilah phallus ini jauh dari pengertian biologisnya. Jadi dia bukan sebagai, organ pria, tapi phallus ini diibaratkan sebagai pusat atau, semacam, otoritas yang bekerja sebagai, mengatur segala-galanya lah di tatanan simbolik. Tapi bukan berarti mereka jadi harus dibedakan ya antara penggunaan, phallus dengan penis dalam kerangka Lacanian karena dua hal ini berbeda walaupun secara biologis dia nggak bisa dipisahkan juga. Nah, yang penting adalah memahami perbedaan antara phallus dengan penis ini karena, kalau dalam kerangka pemikirannya Lacan itu ketika penis biasanya dikaitkan dengan, apa ya, umumnya penanda organ yang, kelaki-lakian atau maleness. Phallus ini berada di luar, bukan penis itu sendiri, tapi dia berfungsi sebagai aturan-aturan atau yang bekerja di bawah sadar kita. Tapi dia bisa bekerja juga, berdampingan dengan adanya penis. Jadi, kasarannya kalau, saya nggak menemukan istilah yang lebih gampang, tapi kiranya semacam bagaimana phallus ini kemudian dia mewujud melalui organ penis, jadi dia semacam, apa ya, menjadikan atau, apa ya, menjamin keutamaan organ penis untuk kemudian mendefinisikan segala hal, eee di dunia kita. Misalnya, segala bentuk seksualitas yang diterima secara sosial. Kalau teman-teman, belajar tentang bagaimana bentuk budaya masyarakat, yang sangat-sangat patriarkis, ini kan, ini jadi salah satu wujud bagaimana phallus itu kemudian wujud lewat penis, karena dia, secara otomatis kemudian, konsekuensinya, subjektivitas manusia sudah selalu, berkembang secara maskulin. Nah, jadi intinya adalah ketika, kalau bicara tentang budaya patriarkis, dalam kerangka Lacan, dia, bagaimana phallus ini kemudian menubuh lewat, penis, kemudian, berkaitan dengan kerangka masyarakatnya, yang dianggap sebagai subjek yang utama adalah, mereka yang, kasarannya memiliki penis atau ya sederhananya laki-laki lah, dan semua orang yang tidak berpenis, yang kemudian tidak bisa merengkuh phallus, atau kalau boleh saya bilang yang feminin, perempuan lah katakanlah, dia, selalu, keberadaannya selalu dianggap sebagai di bawah bayang-bayang, subjek berphallus yang maskulin itu tadi. Nah, mungkin, agak sedikit muter-muter, tapi, sebenarnya ini yang kalau, subjektivitas maskulinnya Lacan ini yang kemudian kenapa saya bilang jadi alasan, kita bisa melihat, novel seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas ini, jadi menarik, terutamanya kalau kita melihat, dua tokoh utamanya dari, si Ajo Kawir dengan Iteng, kasarnya, ada semacam, mmm, kalau melihat dari kacamata subjektivitas maskulinnya Lacan, ada semacam, yang kalau boleh saya bilang,
negosiasi atau mungkin lebih tepatnya semacam permainan yang terjadi secara terus-menerus antara penanda yang maskulin dengan yang feminin. Nah, kalau dilihat dari kacamatanya subjektivitasnya Lakong ini kan Ajo Kawir ini yang tidak memiliki burung, kemudian Iteng yang dia sebagai perempuan terutama itu sebagai sama-sama subjek yang berkekurangan kalau dalam tatanan simbolik. Jadi dia karena mereka katakanlah kasarnya tidak berpenis, mereka nggak bisa selalu menjadi subjek yang katakanlah merasakan kekurangan atau kehilangan. Contohnya adalah Jokawir tadi yang kita tahu sejak adanya tragedi pemerkosaannya Nona Merah, kemudian mendapati burungnya nggak bisa berdiri, kemudian dalam proses identifikasi subjektivitasnya, Ajo Kawir kemudian selalu berusaha untuk semacam menghasrat kembalinya fungsi burungnya sebagaimana lelaki normal. Karena kita tahu kalau dalam subjektivitas yang maskulin, diri yang sebenarnya utuh atau aku yang sebenarnya utuh sebagai laki-laki itu ya termanifestasi lewat ciri-ciri yang katakanlah kalau bisa direpresentasikan melalui fungsi-fungsi organ vital yang normal ya, burung yang bisa berdiri, yang kuat, kemudian sifat-sifat umum laki-laki yang biasanya yang sifat-sifat yang umumnya dilekatkan sama laki-laki, misalnya kayak kuat, kemudian nggak gampang nangis, kemudian badannya tegap, macam-macam lah. Nah, kalau di novel ini balik tadi penanda hasratnya kemudian dibebankan ke burung, penanda falusnya dibebankan ke burung dan burung yang normal lah katakan seperti itu. Jadi di satu sisi makanya untuk memenuhi karena si Ajo Kawir ini selalu merasa kehilangan akibat burungnya nggak bisa berfungsi secara normal, dia jadi kemudian menggeluti hobi berkelahi yang cenderung random. Jadi dia ketemu orang tiba-tiba pingin nggak kenal, nggak ada insiden apa-apa, kemudian pingin ya dipukul aja gitu. Jadi ini cara Ajo Kawir untuk menghidupi perasaan kehilangannya sekaligus perasaan inferiornya karena dia tahu persis dia sedang berkekurangan lah dia sebagai subjek dalam kerangka subjektivitasnya Lakong. Nah, di sisi yang lain yang menurut saya paling menarik adalah di sosok Iteng di novel ini karena bisa dibilang secara garis besar dia mendobrak kecenderungan yang ada di subjektivitas maskulinnya Lakong. Jadi kalau nanti mungkin yang belum baca bisa mulai membaca novelnya, tapi di situ teman-teman bakal bisa melihat ada semacam yang saya sebut mungkin ada pertautan antara yang maskulin dengan yang feminin yang kemudian karakteristik dua ini dimainkan secara terus-menerus di dalam tokohnya Iteng. Misalnya kemunculan pertamanya Iteng di dalam novel adalah ketika dia mengenalkan diri sebagai pengawalnya Pak Lebe, salah satu tokoh yang waktu itu jadi sasaran amuknya si Ajo Kawir. Dan ya memang sih kalau profesi itu kalau ngomongin profesi memang nggak bisa dibebankan ke satu gender tertentu, tapi umumnya profesi pengawal ini kan dia selalu diidentikan dengan atribut-atribut maskulin lah, kayak harus kuat, harus gagah, harus berani dan semacamnya yang seperti itu. Nah, tapi di sini Iteng sebagai perempuan dia muncul sebagai pengawal yang kemudian memperlihatkan karakteristik maskulin itu tadi dan dia di momen yang sama, di adegan yang sama, kemudian si Iteng ini sebagai perempuan dia digambarkan sebagai sosok kuat yang bahkan dia itu sebagai petarung oleh Ajo Kawir dianggap setara bahkan atau bahkan mungkin lebih kuat dari kebanyakan laki-laki lah gitu. Dan jadi di satu sisi aspek maskulin ini menubuh atau muncul di tokoh Iteng.
Nah, tapi yang asik kalau menurut saya di momen yang sama, aspek femininnya Iteng juga kemudian ikut keluar. Jadi habis mereka berdua, si Ajo Kawir dan Iteng ini kemudian selesai berkelahi, dan dua-duanya kemudian ya ambruk karena capek. Dan mereka berdua kan istilahnya berbincang nih, apa yang mau dilakukan si Ajo Kawir ke Pak DB. Nah, di satu momen di novel ini si Ajo Kawir digambarkan mendekat ke Iteng, kemudian dia melihat, jadi dia memandang, dan secara khusus penggunaan katanya ini Iteng sebagai selain dia sebagai petarung yang kuat, dia juga sebagai gadis yang parasnya sangat manis, terutama ketika dia sedang tersenyum. Nah, ya ini menurut saya yang apa ya, yang sangat-sangat asik karena ada pertautan antara karakteristik maskulin dengan feminin ini kemudian yang apa ya, menandakan ada pertautan antara maskulin dengan feminin ini yang seharusnya tidak muncul kalau dalam kerangka subjektivitas Lakong di sosok perempuan. Dan ini terus muncul ya. Jadi di novel kayak kemudian setelah Iteng yang cenderung tomboy ini kemudian ketemu dengan Ajo Kawir, kemudian dia jadi Iteng jadi lebih sering menggunakan pakai rok lah katakanlah seperti itu, dan juga menggunakan lipstik, dan atau kemudian Iteng yang katakanlah harus menangis karena dia sedang menahan rindunya kepada Ajo Kawir, kemudian saat ketemu si Ajo Kawirnya ditonjok. Jadi ada pertautan, intinya ada pertautan antara karakteristik maskulin dengan feminin di tokoh Iteng. Yang paling menarik kalau dalam pembacaan saya adalah terutama di aktivitas seksual yang dilakukan oleh Iteng, karena di novel ini kecuali di momen ketika Iteng kemudian apa ya, mohon maaf sekali lagi, dia dicerita ini kan diperkosa sama gurunya waktu sekolah, tapi setelah itu di momen itu Iteng itu malah jauh lebih sering jadi pihak yang aktif dalam melakukan aktivitas seksual, dan dia cenderung memegang kendali, seperti misalnya ketika dia Iteng menuntun Ajo Kawir, menuntun jari-jarinya Ajo Kawir yang pasif untuk membantu si Iteng itu mencapai kenikmatan seksual. Nah, menurut saya ini jadi penanda apa ya, yang menarik, yang merupakan sebuah gugatan dari pengandaian subjektivitas maskulinnya Lakong yang selalu mengandaikan bahwa subjek yang feminin ini nggak mungkin dia merengkuh subjektivitasnya sebagai manusia. Jadi yang kalau dalam Iteng dia jadi semacam apa ya, yang justru dia sebagai perempuan malah lebih berhasil untuk katakanlah merengkuh falus atau merengkuh subjektivitasnya kalau dibandingkan dengan tokoh-tokoh lain di sini. Nah, sebagai penutup singkat aja, ini menurut saya 3 momen paling signifikannya Iteng yang berhasil saya garis bawahi di novel. Jadi bisa dibaca sendiri sih, tapi pada intinya adalah di momen-momen ini dia Iteng ini berhasil melampaui pembentukan subjektivitas maskulinnya Lakong, dan 3 momen Itengnya ini dia jadi semacam kalau di pembacaan saya dia jadi semacam usaha yang berhasil sih, karena bagi Iteng sebagai subjek yang berkekurangan untuk terus berusaha memenuhi dirinya, dan juga di sisi yang lain kayak apa yang menjadikan posisinya Iteng ini sebagai sumber yang memungkinkan si Ajo Kawir, lelaki yang berkekurangan itu tadi, untuk merengkuh falus
dan mengisi kekurangannya. Kayak di bagian kedua ini misalnya kayak Ajo Kawir yang dia selalu merasa inferior karena burungnya tidak bisa berdiri, dan kemudian dia merasa tidak bisa memenuhi kebutuhan biologis perempuan, justru diterima dengan apa ya, terbuka oleh Iteng yang secara voluntaris mampu berdamai dengan impotensinya si Ajo Kawir, dan otomatis menjadikan dia sebagai subjek yang penuh lah, katakanlah seperti itu. Di satu sisi ketika burungnya masih belum bisa berdiri, tapi di sisi yang lain, di yang ketiga ini, yang paling bawah adalah ketika Iteng kemudian berhasil mengembalikan fungsi burungnya Ajo Kawir menjadi normal melalui pembalasan dendam. Jadi dia membunuh 2 polisi di awal cerita novel tadi yang menyebabkan impotensinya Ajo Kawir. Jadi ini yang saya nggak menarik karena justru malah yang lain yang biasanya dianggap berada di luar subjektivitas oleh Lakong, itu dia malah bisa menyebabkan Ajo Kawir merengkuh dirinya yang utuh. Jadi makanya judulnya jadi sangat-sangat lucu juga. Jadi istilahnya dendam dan rindu itu jadi dibayar tuntas, lunas, dan Iteng di sini dia bekerja sebagai kalau boleh saya bilang sebagai pejuang rindu atau pejuang dendam juga yang paling sempurna lah, katakan seperti itu. Itu aja sih dari saya. Mohon maaf kalau agak sedikit kepanjangan karena memang novelnya menurut saya sangat menarik. Saya kembalikan ke Mbak Ayuning sebagai MC. Wah, terima kasih banyak Mas Dio. Saya belajar banyak banget hari ini tentang teori pembentukan subjek lakon juga dari bayi, tahapan-tahapannya, pemisahan diri juga. Itu jujur saya baru tahu hari ini tentang hal itu. Juga tentang ego ideal. Nah, saya ada yang ingin saya tanyakan sebenarnya, nggak apa-apa ya? Ini berarti dari teori yang subjektivitas yang maskulin lakon tadi ini berarti tidak melulu pada cowok gitu kan, karena dari Iteng sendiri dia muncul karakter seperti itu yang maskulinitas. Simpelnya sih gitu. Jadi kayak apa ya? Saya nggak berani mengklaim sih sebetulnya, tapi kira-kira kalau dari subjektivitasnya Lakong yang memang sangat-sangat maskulin itu jadi digugat sama posisinya Iteng itu tadi. Jadi pada intinya kan kalau dalam subjektivitas maskulinnya Lakong, dan mungkin kebanyakan dalam psikoanalisa juga ya, dia kan memang cenderung maskulin dan menempatkan subjek feminin atau perempuan lah, katakanlah dia sebagai pihak yang nggak akan mampu menyelesaikan apa ya, tahapan pembentuk subjeknya di tatanan simbolik. Jadi ketika kemudian ada muncul Iteng ini yang kemudian berhasil nggak cuma kalau dalam perspektif saya nggak cuma berhasil merengkuh dirinya yang utuh sebagai perempuan, tapi kemudian juga dia malah berhasil mengembalikan diri utuhnya Ajo Kawir sebagai seorang laki-laki. Itu jadi apa ya, semacam kayak menggugat apa yang yang biasanya disampaikan di psikoanalisa, di teori pembentukan subjektivitasnya psikoanalisanya Lakon lah, katakanlah seperti itu. Jadi ada kayak apa ya, berusaha membantah lah, katakanlah seperti itu. Baik, terima kasih Mas Dio. Nah, sekarang mungkin bisa langsung masuk ke sesi tanya jawab ya. Mungkin teman-teman yang lain mungkin ada yang mau
ditanyakan karena ini materinya juga sangat menarik. Ini saya belajar banyak banget hari ini. Monggo teman-teman silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau mau merespons juga boleh. Oh, ada Pak Daniel Ginting juga. Selamat pagi, Pak Ginting. Selamat pagi, Yunik. Selamat pagi, Yo. Wah, luar biasa paparannya ya. Ya, ini saya rasa apa yang disampaikan Deo sangat relevan, apalagi ketika teman-teman tertarik ya untuk mengkaji kajian-kajian seperti yang disampaikan oleh Mas Deo tadi ya. Oke, silakan Ayuning dilanjut. Ya, Pak. Silakan teman-teman. Mungkin mau memberikan kesannya, responnya, atau ada yang mungkin mau ditanyakan. Jason mungkin, gimana tadi Jason dari pemaparan Kak Dio? Iya, kalau menurut saya bagus ya. Ini memberikan informasi yang cukup mendetail mengenai kehidupan dua tokoh ini. Jadi, yang tokoh laki-lakinya itu kan nggak bisa memenuhi hasratnya mungkin untuk berhubungan hasrat biologisnya lah istilahnya. Hasrat biologisnya tidak bisa terpenuhi secara maksimal. Cukup bagus pemilihan materinya menurut saya. Oke, terima kasih Jason. Oh ya Kak Dio, saya jadi kepikiran lagi. Ini saya mau bertanya, kan tadi dibahas kalau karakter Iteng ini dia ini kan seperti membayarkan dendamnya Aju Kawir gitu kan dengan membunuh 2 polisi tadi. Nah, tapi saya kan juga membaca novelnya. Nah, saya ada narasi ketika Aju Kawir sebagai supir truk itu kan dia bertemu dengan karakter bernama Jelita, dan dia kan Aju Kawir kan seolah-olah mimpi-mimpi lagi, mimpi-mimpi tentang Jelita, dan kemudian pada suatu hari dia jadi kayak mungkin hasratnya itu muncul lagi gitu loh. Nah, jadi apakah karakter Iteng ini memang benar istilahnya menyembuhkan atau membayarkan dendamnya Ajo Kawir, atau Ajo Kawir yang menyelesaikan permasalahannya dia sendiri karena dia mimpi itu? Kalau saya melihat munculan tokoh perempuan terutama yang bersinggungan sama Ajo Kawir ya gampangnya gimana ya? Jadi sebagai proses di tatanan simbolik ini yang kemudian berusaha untuk memenuhi rasa kehilangannya. Jadi makanya ya sebagaimana normalnya kayak seorang subjek, terutama subjek maskulin atau subjek laki-laki dalam kosakata Lakong itu dia pasti selalu berusaha untuk menghasrati yang lain lah, katakan seperti itu. Nah, yang lain ini sebenarnya banyak juga bentuknya. Kayak kalau di kasusnya Ajo Kawir ya berarti misalnya salah satunya kemudian jadi burung, kemudian fungsi burung yang normal, kemudian juga perempuan seperti Jelita, kemudian Iteng, kemudian apa lagi ya? Ya secara garis besar kayak istri kepala desa, kemudian juga Rona Merah lah, katakan seperti itu. Jadi
selalu ada proses menghayati yang lain di tatanan simbolik, karena ya itu tadi, kalau dalam perspektifnya Lakong, kita sebagai subjek nggak akan bisa lepas dari yang namanya rasa kehilangan itu tadi, karena di tahapan real sampai imajiner memang katakanlah itu yang terjadi. Nah, posisinya Iteng ini ya itu tadi sebagai apa ya? Karena di momen, setidaknya dari pembacaan saya, di momen ketika saya baca novelnya nggak ada, atau paling tidak nggak berhasil lah usaha untuk si Ajo Kawir ini untuk memenuhi kehilangannya itu tadi, tapi justru malah yaitu Iteng yang kemudian dia jadi berfungsi sebagai bukan mesin sih, sebagai pihak yang membalaskan dendam, yang kemudian memampukan si Ajo Kawir untuk menjadi diri yang utuh sebagai laki-laki lah gitu kan. Jadi yaitu dendamnya pada akhirnya yang harusnya ditanggung sama Ajo Kawir jadi diwakilkan oleh Iteng lah, seperti itu. Mungkin belum jelas. Oh iya. Tapi pada akhirnya karakter Ajo Kawir ini kan sebenarnya memaafkan kan ya, Kak? Memaafkan polisinya itu, maksudnya nggak usah dibunuh, karena dia kayak anggapannya dari masalah yang dihadapi dia jadi kayak menempuh jalan sunyi, menempuh jalan lebih damai gitu, gak mau berkelahi lagi kan kayak gitu. Iya, terutama kalau setelah itu kan, kalau yang mungkin ini ingat yang momen ketika dia masuk penjara ya kalau nggak salah ya, kemudian dia disiksa, kemudian kalau menurut saya sih terutama momennya ketika dia berpisah dengan Iteng, kemudian dia memutuskan untuk jadi supir truk itu, kemudian mendapati kalau Iteng ternyata untuk memenuhi kebutuhan seksualnya ternyata beralih ke orang lain, si temannya yang di tangan kosong itu, siapa namanya, Budi Baik. Jadi akhirnya dia nggak, ya wis lah, kalau menurut pembacaan saya ya dia nggak pingin, katakanlah sudah cukup lah, katakanlah hidupnya yang kemudian sering berkelahi itu. Jadi makanya pilihan yang dia ambil seperti Mbak Yuning bilang adalah kemudian dia menempuh jalan sunyinya, ya. Jadi dia nggak mau lagi untuk menggunakan jalan kekerasan lah. Baik, terima kasih Kak Dio. Mungkin dari teman-teman yang lain, silakan kalau ada yang mau ditanyakan juga. Mungkin masih ada yang bingung tentang ini ceritanya kayak gimana sebenarnya, mungkin itu, atau tentang karakternya sendiri, atau tentang yang analisis dari teori Lakon tadi, boleh, monggo silahkan teman-teman. Aku mungkin mau tanya lagi ke Kak Mila nih. Kak Mila ada nggak? Halo? Kak Mila? Mungkin sedang tidak ada di tempat. Syahrul, gimana nih Syahrul? Setelah mendengarkan bedah buku hari ini. Halo. Ya. Kalau menurutku bukunya menarik.
kan ya membahas tentang gimana ya, yang cowok si siapa tadi namanya lupa itu Joko siapa itu ya Joko Kawir kan kayak dia jadi kayak gimana ya kayak outcast jadi laki-laki karena nggak bisa ngaceng kan, tapi ya karena ada cewek yang mau menerima ya kan dia malah kayak gimana mau menerima diri ini terus membantu gimana si cowok tadi biar bisa ngaceng lagi itu kayak menurutku main bagus sih kan, soalnya kan ya di kehidupan sekarang kan kayak maskulin sama feminim itu hampir gimana yuk kayak bermusuhan lah ya, contoh yang kayak di US ya kayak ya, yang cowok maskulin sama feminis kayak mereka saling mengolok-olok masalah LGBTQ gitu kayak gitu bagus ya lah aku mikir. Oke. Thank you Syahrul. Mungkin ada pertanyaan atau sudah jelas? Jelas. Oke, mantap. Sip. Jadi pembahasan hari ini jadi sedikit agak mepet-mepet sama kayak topik gender equality gitu ya, teman-teman. Iya sih, ya. Aku mikir hampir sama 11-12. Dari karakter Itungnya tadi yang membantu membalaskan dendam si suaminya Aju Kawir. Mungkin ada lagi teman-teman yang mungkin kurang jelas, masih mau ditanyakan, boleh. Oh ini ada dari Kevin Jonathan. Permisi Kak, mau tanya, kalau misalnya ada suatu masalah yang sampai menyebabkan permusuhan tapi salah satu sudah memaafkan dan melupakan dari segala macam permasalahan, tetapi satunya lagi masih belum memaafkan, dalam arti yang belum memaafkan ini masih punya dendam. Cara mengatasi untuk menyelesaikan masalah tersebut bagaimana? Mungkin Kak Dio bisa menjawab. Terima kasih Kevin atas pertanyaannya. Waduh, kalau saya sih di luar kapasitas saya untuk menjawab, kemudian seolah-olah ada salah, jadi ada satu cara tunggal untuk menyelesaikan masalah ya, tapi ketimbang menanyakan bagaimana untuk mengatasi, saya pikir itu jadi apa ya, ranah pribadi masing-masing sih. Ya kalau menurut saya sebagai manusia saya mewajarkan aja seseorang untuk tetap menyimpan dendam dan kemudian membiarkan apa ya, adanya satu masalah kemudian nggak teratasi sih. Jadi karena saya pikir manusiawi dan semua orang mengalami hal itu. Jadi kayak katakanlah kita punya masalah dengan satu orang, kemudian kita masih menyimpan dendam. Sementara kalau dari kita mendengar bahwa pihak yang lain itu kemudian sudah memaafkan, saya pikir manusiawi respon apapun yang kemudian ditimbulkan dari situasi macam ini semuanya manusiawi kok. Jadi ya nggak perlu diselesaikan juga kalau memang rasanya nggak urgent juga buat selesaikan sih. Pertanyaannya sih sulit ya, abstrak soalnya. Jadi mungkin tergantung pengalaman aja gitu sih. Terima kasih Kak Dio. Berarti lebih ke biarkanlah terjadi gitu aja. Dijalani gitu ya. Ya kalau bisa memaafkan ya bersyukur, kalau enggak ya udah. Baik. Gimana Kevin, Jonathan? Apakah sudah cukup atau mau ditambahkan lagi pertanyaannya? Oke.
Terima kasih. Mungkin ada lagi satu pertanyaan terakhir atau dua dari teman-teman. Sepertinya sudah ya ini. Oke, kalau gitu, kalau misalkan sudah tidak ada pertanyaan lagi, maka teman-teman tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara book club kita pada pagi hari ini. Nah, saya mengucapkan banyak sekali terima kasih kepada Mas Dio karena sudah berkenan hadir meluangkan waktunya di book club hari ini dan berbagi banyak sekali ilmu pengetahuan baru pada kita semua dan juga pada teman-teman semuanya yang sudah hadir. Terima kasih banyak telah menyempatkan waktunya untuk belajar bersama pada hari Sabtu ini. Terima kasih juga kepada panitia book club karena telah menyelenggarakan acara book club pada pagi hari ini. Akhir kata, saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Dan sebelum menutup acara book club pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita menutupnya dengan doa terlebih dahulu. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilakan. Doa selesai. Nah, teman-teman, sebelum meninggalkan ruangan, kita foto dulu ya untuk dokumentasi. Jadi teman-teman bisa on cam dulu sebentar. Juga nanti sebelum meninggalkan room bisa mengisi form absensi yang akan dibagikan panitia di kolom komentar. Yuk, on cam dulu ya teman-teman sebentar. Oke, mungkin teman-teman panitia bisa dibantu ya untuk dokumentasinya. Silakan. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Jangan lupa sebelum meninggalkan room bisa mengisi form absensinya. Panitia mungkin bisa di-share form absensinya. Nah, itu, sudah. Terima kasih banyak Kak Dio, terima kasih banyak teman-teman semuanya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di book club berikutnya. Dadah.